Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Hairunisa Asipa, NIM 2220801026. Baiklah, saya akan mempresentasikan urgensi ilmu menurut Al-Quran dan Hadis. Pengertian urgensi. Istilah urgensi menunjuk pada suatu yang mendorong kita, yang memaksa kita untuk mengerjakan, melakukan, dan menyelesaikan suatu hal. Dengan demikian, urgensi yaitu kata dasar dari urgen, mendapat, akhirnya yang berarti suatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama atau unsur yang penting. Pengertian ilmu. Istilah ilmu diartikan sebagai idroku siyai bihakikoti, yaitu mengetahui sesuatu secara hakiki. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu bidang pengetahuan itu. Ilmu ialah deskripsi data pengalaman secara lengkap dan tertanggung-jawaban dalam rumus-rumusan yang sederhana mungkin. Perkenalkan, nama saya Putri Komariah, NIM 22208101017. Di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi ilmu menurut Al-Quran. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menegaskan pentingnya mencari, mempelajari, dan menjadi orang berilmu. Yang pertama yaitu orang berilmu diangkat derajatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu. Dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan." Quran Surat Al-Mujadilah surat ke-58 ayat 11. Dalam potongan ayat tersebut, Allah menjajarkan iman dengan ilmu. Disinilah terlihat betapa pentingnya ilmu, karena orang yang beriman tanpa memiliki ilmu, maka segala ibadahnya akan ditolak. Sedangkan sebaliknya, orang berilmu tanpa beriman, maka ilmunya dapat menyesatkannya menuju jalan yang dilarang dan dilaknatnya. Dan yang kedua itu ada orang berilmu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Fatir ayat 28, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama atau orang yang berilmu. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun." Ayat ini menjelaskan bahwa dengan ilmu seseorang akan lebih memahami bagaimana kehidupan ini diciptakan dan mendalami pengetahuan tentang kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai Sang Maha Pencipta, orang berilmu akan takut melakukan hal-hal yang mengandung dosa karena ia memiliki pengetahuan akan kekuasaan dan juga kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga yaitu orang berilmu akan diberi kebaikan dunia dan akhirat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 269, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah menganugerahkan al-hikmah atau kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang barakallah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Ayat ini menjelaskan tentang Allah memberikan hikmah, artinya ilmu yang berguna yang dapat mendorong manusia untuk bekerja dan berkarya kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang telah diberi hikmah itu, maka sungguh ia telah diberi kebaikan yang banyak, karena hikmah itu akan menuntunnya kepada kebahagiaan yang abadi. Dan ialah yang dapat mengambil pelajaran asalnya tasidamkan pada zal hingga menjadi yadaizakanu, kecuali orang-orang yang berakal.
Dan yang keempat yaitu hanya orang-orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang-orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran. Quran surat Az-Zumar ayat 9. Dan yang kelima yaitu hanya orang yang berilmu yang mampu memahami hakikat. Disampaikan Allah melalui perumpamaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan perumpamaan ini kami buat untuk manusia dan tidak ada yang memahaminya kecuali mereka yang berilmu. Quran surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 43. Jadi, ayat-ayat tersebut menjelaskan untuk tidak pernah berhenti menuntut ilmu, untuk terus membaca, sehingga posisi yang tinggi di hadapan Allah akan tetap terjaga, yang berarti juga rasa takut kepada Allah akan menjiwai seluruh aktivitas kehidupan manusia. Untuk melakukan amal soleh, dengan demikian nampak bahwa keimanan yang disamakan dengan ilmu akan membuahkan amal. Sehingga Nurkholis Majid menyebutkan bahwa keimanan dan amal perbuatan membentuk segitiga pola hidup yang kukuh. Ini seolah menengahi antara iman dan amal. Oleh karena itu, ilmu menempatkan posisi yang sangat urgen dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalda Azahra Putri Salim dengan NIM 2210801010. Di sini saya akan melanjutkan tentang urgensi ilmu menurut hadis di samping ayat-ayat Al-Qur'an. Banyak juga hadis yang menjelaskan betapa pentingnya ilmu sehingga Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk menuntut ilmu. 1. Ilmu menyebabkan dimudahnya jalan ke surga. Dalam sebuah hadis tentang keutamaan dan pentingnya ilmu pengetahuan dalam Islam, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. 2. Orang yang berilmu memiliki pahala yang kekal. Ilmu akan kekal dan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun ia telah meninggal. Disebut dalam sebuah hadis tentang keutamaan dan pentingnya ilmu dalam Islam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata kepada Rasulullah SAW yang artinya, jika seorang meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh dan soleha. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. 3. Orang yang berilmu dapat dimintakan ampun oleh segala apa yang ada di langit dan bumi. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, segala apa yang ada di langit dan bumi meminta apapun untuk orang yang berilmu. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Taumajah, dan Ibnu Hibban. Yang keempat, ilmu adalah warisan para nabi. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh hadis yang artinya para ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar ataupun irham, tetapi mewariskan ilmu. Maka dari itu barang siapa yang mengambilnya, ia telah mengambil sebagian yang cukup. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah dinyatakan sahih oleh Asy-Syaikh Albani dalam Sahihul Jami' nomor 6297. Yang kelima, orang yang mempelajari ilmu dan menuntut ilmu maka kedudukannya sama seperti orang yang sedang berjihad di medan perjuangan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang mendatangi masjidku ini, yang dia tidak mendatanginya kecuali untuk kebaikan yang akan dipelajari atau diajarkannya, maka kedudukannya sama dengan mujahid di jalan Allah. Dan siapa yang datang untuk maksud selain itu, maka kedudukannya sama dengan seseorang yang melihat barang perhiasan orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hurairah. Yang terakhir adalah kesimpulan.
Ilmu sangat penting. Perintah mencari ilmu tidak hanya ditentukan dalam Al-Quran dan juga hadis. Kedudukan orang berilmu juga lebih mulia di sisi Allah. Dengan ilmu, maka segala permasalahan akan dapat diselesaikan. Dengan ilmu, orang akan bisa bersikap lebih baik. Orang akan dapat bertoleransi dengan orang lain walaupun berbeda prinsip. Betapa pentingnya kedudukan ataupun peranan ilmu, terutama di dalam pengaruh Islam, yang mana dengan ilmu tersebut seseorang bisa menjadi mulia dan mempunyai harkat serta martabat yang tinggi, disegani oleh orang banyak. Selain itu, dengan ilmu seseorang bisa membedakan antara baik atau buruk, yang salah ataupun yang benar. Dengan ilmulah seseorang menjadi lebih bijaksana dalam setiap aktivitas kehidupannya, baik mengambil keputusan atau apapun. Tentu ilmu-ilmu tersebut harus diiringi dengan adab. Firman Allah dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah yang telah dipaparkan di atas adalah bukti konkret akan keutamaan, kemuliaan, dan pentingnya ilmu bagi seluruh sandi kehidupan. Ilmu adalah kunci bagi kebahagiaan dan keselamatan dunia maupun akhirat. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih.